apa? Dokter, sepertinya jadwal pemeriksaannya Nur kita reschedule lagi ya dokter. Karena gini, Devano itu meninggal. Ya nggak apa-apa Bu. Dan saya turut berduka cita. Iya dok, terima kasih banyak. Mereka benar-benar mengira kalau Devano sudah meninggal. Iya dok, seperti yang kita rencanakan. Tapi meskipun tujuan kita membuat Mas Alvan dan Mas Vano itu kapok, tapi saya merasa berdosa sama ibu dan bapak dok. Bagaimanapun Mas Vano anak mereka, pasti mereka merasa kehilangan dok. Mereka orang baik. Dan saya tahu itu. Waktu ketemu dengan saya di rumah sakit, Bu Aminah sama Pak Ruslan menyambut saya dengan hangat. Dan dokter juga udah menyelamatkan Nur. Dan menyelamatkan ibu. Dan sebelumnya, dokter juga menyelamatkan nyawa saya. Mas, gak apa-apa, Mas. Mas. Tiduran sini ya, Mas. Dokter banyak kebantu saya. Dokter ngerawat saya dan ngebawa saya ke rumah dokter. Dan ngerawat saya sampai pulih. Saya nggak tahu lagi dok. Dengan cara apa saya berterima kasih sama dokter. Dokter juga memberikan saya akses ke semua ruangan di rumah sakit ini. Dan mengizinkan saya tinggal beberapa hari di sini. Untuk bisa menyelidiki semua. Dan obat yang saya kasih ke Devano itu juga dari dokter. Kamu gak perlu nyebut-nyebut itu lagi. Semua yang saya lakukan karena saya simpati sama kamu. Apalagi setelah kamu cerita tentang Alvan dan Devano. Terlebih apa yang mereka lakukan ke orang tua mereka sendiri. Itu aja. Terima kasih dok. Jangan dulu terima kasih. Masih banyak yang harus kita lakukan. Iya dok. Setelah semua kejadian ini, pasti Mas Devano dan Mas Alvan gak akan berubah. Ya, kita lihat nanti aja. Apakah mereka akan bisa berubah atau tidak. Terus kamu sendiri gimana? Udah siap ketemu sama Ibu Aminah dan Pak Ruslan? Saya juga kurang tahu dok. Sekarang masih ada Arif yang dekat sama bapak sama ibu. Dan statusnya dia masih anaknya Pak Chandra. Yaitu bapak saya sendiri. Dan yang saya tahu dok, dia itu suruhannya Mas Vano. Tapi kalau saya lihat, sepertinya Arif ini orang baik. Terbukti Pak Ruslan sama Bu Aminah kayaknya menyambut dia dengan baik juga. Ya mungkin aja dok. Tapi kalau sampai bapak sama ibu tahu kalau Arif itu orang suruhan Devano, pasti mereka kecewa banget dok. Ya. Gimana zaman mayatnya, Pak? Mama ingin cepat ketemu Devano. Sebentar, Ma. Sebentar juga nyampe. Ternyata Devano ada di sini. Ada di rumah sakit yang sama Mama. Bahkan Devano meninggal. Mama juga nggak tahu. Mungkin Mama lagi tidur nyenyak. Pak, macam ibu apa Mama ini? Anaknya meninggal nggak tahu. Sabar, Ma. Kita doain aja, Ma. Ini sudah menjadi takdir. Dari dulu Devano memang selalu seperti itu. Selalu terburu-buru.
Sekarang dia pun terburu-buru meninggalkan kita semua tanpa pamit, Pak. Kita berdoa aja, Ma. Ini udah menjadi takdir. Terlepas dari semua yang dilakukan Mas Vano sama ibu, ternyata ibu tetaplah ibu yang selalu menyayangi anaknya dan gak pernah mau kehilangan. Ibu begitu sedih dengan meninggalnya Mas Vano. Hati ibu pasti hancur banget. Aku yang salah. Aku yang udah ngebuat ibu sedih. Dok, saya ngerasa bersalah, Dok. Udah ngebuat Mas Vano soal meninggal. Sekarang ibu jadi sedih banget, Dok. Kalau aja Mas Alvan dan Mas Vano nggak masukin ibu ke freezer, Dok, saya nggak perlu ngelakuin semua ini. Saya langsung ketemu sama bapak sama ibu. Ya, saya paham. Tapi faktanya, Vano tidak meninggal. Dan saya yakin sebentar lagi mereka bakal tahu. Yang penting sekarang kamu harus kuat tuh. Kita tunggu sampai 8 jam. Setelah Vano sadar, kita lihat apa yang bakal terjadi. Dok, apa dokter udah ngomong sama teman dokter? Iya, saya udah bilang sama teman saya. Dan sekarang dia ada di kamar mayat. Dan dia sudah tahu semua rencananya. Rifano anakku, ya Allah. Aduh, ibu ngapain sih pakai peluk-peluk segala? Minggir, Bu. Ah, begah aku. Maaf, Bu. Maaf sekali lagi, kami mau melakukan otopsi. Enggak, dokter. Saya nggak setuju anak saya otopsi. Bawa pulang aja, bawa pulang. Tapi, Bu, Dok, ibu ini adalah ibundanya jenazah. Tolong hormati keputusannya. Bawa pulang Rifano, Pak. Akhirnya selama seumur hidup, ibu melakukan sesuatu yang benar. Ya Allah, kenapa kamu meninggal, Nak? Ibu sudah maafin kamu, Nak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, Nak. Jenazah akan kami mandikan dulu, setelah itu akan kami antarkan ke rumah. Hah? Gak usah. Apa? Dimandiin? Waduh, gua belum mati. Kurang ajar lo semua. Masa mau mandiin gua? Enggak, suster. Anak saya mau dibawa pulang. Ma. Sudah, Ma. Jenazah mau dimandikan dulu. Ya, sudah, Ma. Adik iparnya Rina meninggal. Tapi kok Rina nggak ada? Apa belum tahu ya? Aku harus kasih tahu dia. Rumah Rina kan dekat dengan rumahku. Suster, siapkan semuanya untuk otopsi. Pasien ini meninggalnya cukup aneh. Baru sehari masuk sudah meninggal. Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Baik, Dok. Gua belum mati. Gua nggak mau di sini, keluarin gua. Keluarin. Sus, sebentar, Sus. Mas, mata Mas emang tertutup. Tapi telinga Mas enggak. Mas harus tahu, Mas. Siapa yang peduli sama Mas. Meskipun Mas jahatin dia. Anak pungut. Macem-macem lo sama gua. Ayo sadarin gua, lo berani. Gua hajar sampai mati lo. Anak pungut. Sadarin gua. Gua nggak mau dikubur. Anak pungut.